Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan pintu alam akhirat. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan bergabung di situ. Dan kemudian, ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi, kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, dan kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit oleh ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan berteriak dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu ketika ia tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal, apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini, ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga terjadi hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tidak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jatuh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun dipanggil. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian, bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi, Baginda Raja juga harus menyanggupi satu syarat yang akan saya ajukan." "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas." "Hamba mohon, Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, tuanku," jawab Abu Nawas. "Pintu alam akhirat? Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam di dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di dalam akhirat. Bila Baginda masih tetap mengkehendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Jadi sekian dulu untuk kisah kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk terus dapat video dari Capil Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.